Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan bacaan kitab Mukhtarul Ahadits dalam makro At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah wal mustaghfiru minadz dzambi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi'i bi rabbih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. At-taibu utai wong kang tobat minadz dzambi saking dosa iku kaman kaya wong la dzamba kang ora ana dosa iku maujud lahu kadue man. Wal mustaghfiru utai wong kang njaluk ampura minadz dzambi saking dosa wa wa hada utai al mustaghfir iku muqimun tapi alaihi ngatasi dzambun iku kal mustahzi kaya wong kang geguyu bi rabbihi ing pangerane dzam ing pangerane mustaghfir minadz dzambi rawahul Baihaqi. Orang yang bertaubat menyesali dosa-dosanya masa lalu, menyesali dosa-dosa yang pernah dia jalani, dan dengan pertobatan yang benar-benar, artinya dengan taubat nasuha, maka bagaikan orang yang tak berdosa sama sekali. Ya hapus semua dosanya, seperti orang yang sama sekali tidak berdosa. Tapi kebalikannya, wal mustaghfiru minadz dzambi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi bi rabbih. Orang yang memohon ampun dari dosa-dosanya, tapi dia masih tetap melakukan dosa yang sama, yaitu kal mustahzi bi rabbih, bagaikan orang yang sedang menertawakan Tuhannya, atau bagaikan orang yang sedang melecehkan Tuhannya. Ini adalah yang paling ideal. Yang paling ideal adalah bertaubat sama sekali, tidak pernah melakukan dosa yang sama, tidak mengulangi dosa yang sama. Ini paling ideal. Tapi dalam beberapa hadis dan ada ayat yang mendukung bahwa qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Asrafu ay tajawazul hadda fil ma'asi la taqnatu ay la tayasu adz-dzunuba jami'a illa syirka. Maksudnya qul ayyuhar rasul li'ibadi alladzina tamadaw fil ma'asi wa asrafu ala anfusihim bi ityani ma tad'uhum ilaihi nufusahum minadz-dzunub la tayasu min rahmatillah. Katakanlah wahai Rasul pada hamba-hambaku yang sudah terlanjur melakukan maksiat dan mereka israf berlebihan uh, dalam pengakuan pada dirinya dalam dosa-dosa yang dia jalani, katakan la tayasu mir rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah meneruskan kalimatnya dengan kalimat Allah meneruskan ayatnya dengan kalimat innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa-dosa, tentu kecuali syirik. Innahu wal ghafurur rahim. Ini jadi yang paling minimalis adalah ya begini. Jadi kita itu masuk dalam kategori minimalis. Setiap kali melakukan dosa, janganlah berputus asa, karena di sana ada rahmat Allah. Dan harus terus seperti itu, melakukan dosa jangan berputus asa. Melakukan dosa artinya tetap memohon ampunan, karena kita tidak mampu, tidak berkuasa untuk melakukan kebaikan apapun atau menghindari keburukan apapun kecuali atas pertolongan Allah. Inilah makna dari kalimat la haula wala quwata illa billah. At-tahadduts bi ni'matillah syukrun wa tarkuha kufrun. At-tahadduts utawi cerita bi ni'matillahi kelawan nikmat Allah iku syukrun syukur. Wa tarkuha utai ninggal at-tahadduts bi ni'matil utai ninggal ni'matillah iku kufurun kufurun. Wa manutai sapano iku la yashkuru ala bersyukur sapa man al-qalila ing perkara kang setitik la yashkuru maka ora syukuran sapa man al-katsira ing perkara akeh. Wa manutai sapano iku la yashkuru ora bersyukur ora terima kasih sapa man annasa ing manusa iku la yashkur maka ora terima kasih sapa man Allah ing Gusti Allah Baihaqi. At-tahadduts bi ni'matillah syukrun. Mengekspresikan nikmat Allah dengan bahagia, dengan bercerita, dengan penampakan yang wajah ceria, pokoknya menampilkan bahwa dia mendapatkan nikmat Allah adalah bentuk terima kasih kepada Allah. Jadi
eh, kita mengambil nikmat Allah itu bukan hanya sekedar misalnya hanya dapat uang atau dapat BLT atau dapat apa dapat benda sesuatu yang sifatnya bendawi. Jangan menganggap seperti itu bahwa kita masih dalam keadaan sehat, mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, kulit masih bisa merasa dan jantung masih normal. Itu bagian dari hal-hal yang perlu diekspresikan dengan bahagia, dengan penuh syukuran. Kalau bisa diceritakan secara verbal, tapi tidak harus diceritakan secara verbal. Jadi artinya menampilkan kebahagiaan, menampilkan sesuatu yang tampak tampak benar-benar menikmati, itu adalah bagian dari rasa terima kasih kepada Allah. Watarukuha kufrun, dan sebaliknya itu maksudnya tidak menampilkan keceriaan, tidak menampilkan, tidak bercerita tentang kebahagiaan atau bercerita tapi tentang kesengsaraan, itu bagian dari tidak terima kasih kepada Allah. Dia kufur, mengingkari nikmat Allah yang dia nikmati. Wamal la yashkuril qalil, meskipun sedikit, karena wamal la yashkuril qalil la yashkurul katsir. Orang yang tidak mensyukuri atau tidak berterima kasih dengan hal-hal kecil, tentu dia tidak bisa berterima kasih dengan hal-hal yang lebih besar. Wamal la yashkurin nas la yashkurillah. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada orang lain yang tentu berjasa, yang pastinya berjasa kepada dia, maka dia tidak akan pernah bersyukur kepada Allah. Artinya salah satu bentuk syukur berterima kasih kepada Allah adalah berterima kasih kepada manusia dengan kepada orang lain. Berterima kasih kepada orang tua, berterima kasih kepada orang yang lebih tua, berterima kasih kepada anak-anak, dan berterima kasih kepada siapapun yang tentu pernah melakukan jasa kepada kita. Rawahul Baihaqi. Sekecil apapun jasa itu. At-tawadu utai tawadu utai andap asor iku la yazidu orang nabi apa tawadu ala abda ingkawula illa rifata ang luhur. Fatawadu maka andap asor sedekah biyar fakum maka ngluhurakan ing sedekah sapa Allah taala ta'ala. Wal afu utai ngapura iku la yazidu orang nabi apa afu ala abda ingkawula illa izzan ang mulia. Fa'fu maka ngapura sedekah biyar izzukum maka yu'izzakum maka mulia akan ing sedekah sapa Allah taala wasadaqatu te sedekah iku la tazitu ora nambahi apa sedekah almala ing harta illa katrotan angin akeh fatasaddaqu maka sedekah sedekah yarhamkum maka melasi ing sedekah sapa Allah taala sapa Allah rawahu Ibnu Abi Dunya. Ini ada 3 yang akan dijelaskan. Tawadu atau sopan santun, menjaga etika, kemudian afu, memaafkan orang lain, kemudian as-shadaqah berbagi. At-tawadu la yazidul abda illa rifatan. Sikap merendah diri atau menerapkan etika kepada siapapun, beretika kepada siapapun, bersopan santun kepada siapapun, itu akan menambah nilai lebih, nilai plus. La yazidul abda illa rif'atan. Beretika akan menambah nilai plus. Oleh karena itu, fatawadhu'u yarfa'kumullahu ta'ala. Maka beretikalah. Terapkan semua bentuk adab. Termasuk adalah adab tawadhu'. Terapkan semua bentuk adab, termasuk diantaranya adalah merendah diri. Merendah diri itu bukan berarti rendah, merendah diri. Maka Allah jamin akan mengangkat derajatnya. Artinya di sana ada nilai plus. Orang yang merendah ini lawan dari kata sombong, menganggap dirinya tinggi. Maka siapapun yang menganggap dirinya rendah atau merendah diri, dalam bahasa Arabnya tawadhu', maka Allah akan menyiapkan level lebih, tingkatan lebih padanya. Wal afu la yazidul abda illa izzan.
mengampuni orang lain, memaafkan orang lain akan menambah kehormatan. Jadi akan menambah wibawa. Fa'fu ya'izzakumullah ta'ala. Maka tebarkanlah maaf kepada orang lain. Allah akan mengangkat, Allah akan menjadikan dia berwibawa, terhormat. Allah akan menjadikan dia terhormat dan berwibawa. Wassadaqah la tazidul mala illa kathratan. Berbagi kepada orang lain akan menambah, pasti akan eh, menambah nilai suatu benda. Berbagi kepada orang lain pasti akan menambah nilai suatu benda itu. Akan menambah nilai, bukan menambah bendanya, menambah nilainya. Akan menambah, tapi kadang-kadang juga bendanya menambah. Jadi bahasanya di sini hanya menambah harta, maksudnya bisa jadi menambah nilai harta itu, bisa jadi menambah harta itu sendiri. Jadi fatasodaku minimal adalah yarhamkum. Maka bersedekahlah atau berbagilah kepada orang lain, semoga Allah merahmati kalian. Dan Allah pasti akan menebarkan kasih sayangnya kepada kalian. Barokah dengan berbagi. Barokahnya berbagi, Allah akan menambahkan kasih sayangnya kepada kalian. Jadi hadis ini motivasi kepada kita, Nabi memotivasi kepada kita semua untuk satu, menerapkan etika dimanapun kepada siapapun. Yang kedua, memaafkan orang lain. Yang ketiga, berbagi. Karena tiga hal ini berefek baik kepada pelakunya. Rawahu Ibnu Abi Dunya. At-taudatu. Nah, atau adatu. Tahu ada itu pelan-pelan, atau ada tuh te alon-alon fi kulli syai'in dalam suwiji-wiji iku khairun bagus illa fi amalil akhirati angin dalam amal akhirat. Rawahu Abu Dawud. Atau ada tuh fi kulli syai'in khairun illa fi amil akhir. Pelan atau hati-hati, atau lebih tepatnya apa ya, lebih lebih ekstra waspada, hati-hati dalam bidang apapun dinilai baik. Hati-hati itu maksudnya pelan, atau ada fi kulli syai'in khairun. Jadi pelan dalam artian tidak terburu-buru, tidak kerasa gerusu, itu baik. Dalam bidang apa saja, kecuali dalam bidang akhirat. Jadi kalau di akhirat ya jangan pelan-pelan, kalau di acara harus buru-buru. Kalau untuk urusan akhirat tidak bisa pelan-pelan, tapi harus buru-buru, harus secepatnya, harus segera dijalankan. Tidak bisa ditunda. Sementara urusan yang lain lebih baik justru lebih baik ditunda, atau lebih baik dipertimbangkan lebih matang. Dipertimbangkan lebih matang dan jangan buru-buru. Kalau dalam urusan akhirat harus buru-buru. At-tajirul aminu utai wong kang dagan alaminu kang den percaya aswaduku kang ake bener iku ma'an nabiyina siddiqin wa syuhada wa sholihin ma'an nabiyina serta nabi-pira nabi wa siddiqin lan pira-pira wong kang ake bener wa syuhada lan pira-pira wong kang mati syahid wa sholihin lan pira-pira wong kang saleh. Pedagang yang jujur, yang terpercaya, yang bisa dipercaya oleh orang lain, maka kelak akan bersama para nabi, para siddiqin, dan para syuhada dan solehin. Betapa hebatnya pedagang yang jujur. Yang pedagang yang jujur, yang sesuai dengan kriteria yang profesional, pedagang profesional, jujur, maka dia kelak akan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solehin. Rawahu Tirmidzi.
At-tatha'ubu tay angop iku minasyaitani saking setan. Fa idza tatha'aba maka nalikane angop sapa ahadukum salah sedina sira kabeh fal yaruddahu maka becik nolak sapa ahadukum ing at-tatha'ub. Mastata'a selagine kuasa sapa ahadukum. Fa inna ahadakum maka setune salah sedina sira kabeh iku idza qala nalikane ngucap sapa ahadukum ngucap ha tuhika maka gemuyu minu saking ahadukum sapa syaitanu setan. Rahu syaikhani. Menguap itu pekerjaan setan. Jadi ketika kita menguap maka sebisa mungkin apa sebisa mungkin ditolak, sebisa mungkin dihindari. Jangan sampai menguap. Karena ketika sampai maka setan akan tertawa. Jadi teorinya ketika kita menguap hampir 50% konsentrasi kita hilang gara-gara menguap itu. Jadi kalau konsentrasi hilang maka eh, zikir kita kepada Allah itu bisa terganggu. Maka sebisa mungkin untuk ditolak. Ruahu syaikhoni. Harfutha wa alam.